Sesosok jasad laki-laki ditemukan di jurang sedalam 20 meter di kebun karet sekitar Danau Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Saat ditemukan, korban terbungkus terpal berwarna biru dan diikat tali tambang. Jasad laki-laki ini ditemukan di jurang sedalam 20 meter di sekitar Danau Waduk Cirata, Desa Citamiang, Kecamatan Manis, Purwakarta, Jawa Barat. Jasad tanpa identitas ini ditemukan pertama kali oleh warga yang hendak memeriksa lahan garapan kebun karet. Saat itu, warga melihat sebuah terpal terikat tali tambang. Namun saat dibuka, ternyata terdapat jasad di dalam terpal. Polisi menduga korban sudah tewas 4 hari lalu dan merupakan korban pembunuhan. Perkirakan ini hanya sebagai tempat untuk pembuangan saja. Karena di lokasi sini sepi dan kebetulan tempat ini juga suka dipakai untuk membuang sampah masyarakat. Jasad tanpa identitas memiliki ciri memakai kaos dan celana berwarna biru, kulit sawo matang dan diperkirakan berusia 55 tahun. Korban kini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta untuk diotopsi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Seorang pengamen ditemukan tewas berlumuran darah di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Belum diketahui penyebab pasti dari tewasnya korban. Warga Jalan Pagujaten, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, geger dengan penemuan jasad pria tergeletak mengenaskan. Polisi yang tiba usai dihubungi warga langsung menggelar olah TKP di sekitar lokasi guna menyelidiki penyebab kematian pria ini. Tidak ada warga yang tahu persis awal kematian korban. Namun sebelum ditemukan tewas, korban sempat terlihat batuk-batuk lalu mengeluarkan darah. Ternyata ketika saya ke sana, ternyata udah ada orang yang muntah-muntah darah dan terkapar di pinggir sambil kejang-kejang, sekarat. Setelah itu saya langsung telepon 112. Saya juga kurang tahu ya, Mas ya. Tadi kata mediknya juga mungkin karena penyumbatan pembuluh darah, karena muntah darah banyak banget. Usai menggelar olah TKP, polisi mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, guna dilakukan proses otopsi. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Video penganiayaan pedagang sayur oleh orang yang diduga preman dan viral di media sosial ini berbuntut panjang. Keduanya saling lapor dan ditetapkan sebagai tersangka. Dia beneran namanya orang yang kasihan apa aku. Kasus penganiayaan pedagang sayur yang terjadi di Pasar Gambir, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara, berbuntut panjang. Pedagang sayur melaporkan pelaku ke Polsek Percut Seituan. Namun pelaku juga melaporkan kembali korban ke Polsek Percut Seituan dengan tuduhan penganiayaan terhadap dirinya. Sementara itu, istri tersangka pelaku penganiayaan pun meminta keadilan. Menurutnya, informasi yang menyebut suaminya preman dan melakukan pemerasan adalah hoax. Kalau saya melihat itu nggak benar, yang dilakukan suami saya itu belum pernah yang seperti itu, Pak. Itu hoax. Hanya pura-pura dia tuh, Pak, supaya dia mendapatkan uang apa yang mau dimintanya sama suami kami. Karena bukan kami aja korban yang digitukannya, udah ada satu orang. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian salah satu pedagang lain yang sempat melihat peristiwa tersebut. Menurutnya, keributan dipicu beca yang dipakai pedagang sayur yang sempat menimbulkan kemacetan. Pemerasan sih menurut saya enggak sih. Ada ya, kadang tuh penerima uang lama minta 500.000 ya. Berarti persoalannya beca ya, karena macet. Beca macet. Posisi meja dia terlalu maju ke depan 2 meter, tambah lagi beca dia, jadi macet. Jadi menimbulkan kemacetan lah ya, Bang. Iya. Karena kasusnya menyita perhatian banyak pihak, Polda Sumatera Utara akhirnya mengambil alih penanganan kasus ini. Hingga saat ini, polisi masih mengejar 2 orang pelaku lainnya yang ikut menganiaya pedagang sayur. Ditreskrim Polda Sumatera Utara akan melakukan langkah-langkah. Di antaranya melakukan gelar perkara dan menarik penanganannya, proses penyidikannya ke Ditreskrim untuk mendalami fakta-fakta yang sebenarnya.
Sementara itu, terkait laporan balik, polisi masih akan melakukan gelar perkara. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pengedar narkoba di Langkat, Sumatera Utara nekat menyelundupkan sabu di dalam tape ubi. Sebelumnya penyelundupan juga dilakukan dengan menyembunyikan narkoba di dalam tulang ayam. Upaya penyelundupan sabu ke dalam rumah tahanan kelas 2B Tanjung Pura terungkap dari kecurigaan petugas piket saat pengunjung berinisial W datang membawa makanan untuk warga binaan kasus narkotika. Kecurigaan petugas terbukti, makanan yang dibawa pembesuk ternyata mengandung narkoba yang disisipkan ke dalam tape ubi. Petugas menindaklanjuti dengan melaporkan penyelundupan ini ke Polsek Tanjung Pura. Penemuan yang diduga narkoba adalah merupakan kegiatan yang rutin yang dilaksanakan di Kota Tanjung Pura. Kita melakukan penekanan ataupun pressure kepada petugas penjaga pintu utama untuk melakukan pemeriksaan secara mendetail terhadap barang-barang yang diduga mengancam keamanan ataupun diduga terkait dengan jaringan narkoba. Jadi kebetulan kemarin ada salah satu warga menitipkan makanan kepada warga binaan. Upaya penyelundupan narkoba juga terjadi di Garut, Jawa Barat dengan memasukkan sabu ke dalam tulang-tulang ayam. Namun petugas lapas kelas 2B Garut sigap. Upaya penyelundupan ini digagalkan. Satu paket sabu seberat 0,64 gram ditemukan petugas di dalam barang bawaan pengunjung. Saat itu petugas curiga sayur yang dibawa pembesuk mempunyai banyak tulang ayam. Petugas kemudian membelah tulang ayam lalu menemukan satu paket sabu. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua wanita paruh baya asal Samarinda, Kalimantan Timur disergap polisi karena kedapatan menyimpan 1 kg sabu. Mirisnya, sabu seberat 1 kg itu dimasukkan ke anus. Dua dari 8 tersangka narkoba jenis sabu yang diamankan Satres Narkoba Polres Karimun, Kepulauan Riau ini masing-masing berinisial PN 49 tahun dan SH 56 tahun. PN dan SH ditangkap bersama 3 teman laki-lakinya saat berada di sebuah hotel di Tanjung Balai Karimun Jumat lalu. Pada petugas, PN, SH, dan ketiga teman laki-lakinya mengaku sabu seberat 1 kg tersebut berasal dari Malaysia dan akan dibawa ke Kalimantan. Peran 3 tersangka itu semuanya adalah mengedarkan. Jadi mereka ikut serta dalam mengedarkan narkotika jenis sabu ini dengan modus operandi, ada yang menggunakan maksud anus untuk mengedarkan barang tersebut ke daerah. Untuk mengelabui petugas, sabu yang dikemas ke dalam 5 plastik bening itu disimpan di dalam anus. Hingga kini Polres Karimun Kepulauan Riau masih mengembangkan kasus penyelundupan 1 kg sabu ini. Polisi masih memburu bandar besar pemilik sabu yang identitasnya sudah dikantongi. Dari Karimun Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum Makassar menyiapkan bukti baru terkait dugaan pencabulan oleh ayah terhadap 3 anak kandungnya yang masih di bawah umur di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Salah satu barang bukti adalah surat rujukan dari dokter yang menunjukkan adanya dugaan pencabulan. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Makassar telah menyiapkan bukti baru terkait dugaan pencabulan oleh bapak terhadap 3 orang anak kandungnya yang masih di bawah umur di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. LBH pun siap menyerahkan bukti jika polisi kembali membuka kasus dugaan pencabulan ini. Menurut LBH ada 3 bukti yang telah disiapkan, yakni laporan psikolog anak yang menyatakan bahwa ada kekerasan seksual yang dilakukan terlapor dan 2 pelaku lainnya. Foto luka yang dialami para korban serta surat rujukan dari dokter yang menerangkan adanya diagnosa yang menyebabkan kerusakan pada organ intim para korban. Itu kami akan serahkan jika Polri sudah mengambil sikap bahwa kasus ini akan dibuka penyelidikannya kembali dan akan diambil alih. Gitu. Kami akan bekerja sama kok untuk penyelidikannya. Kami akan meminta supaya dilibatkan secara penuh dengan pendamping lainnya dan juga pemberi layanan-layanan perlindungan dan pemulihan bagi para korban. Sebelumnya kasus dugaan pencabulan oleh ayah kandung terhadap 3 orang anak kandungnya yang masih di bawah umur pada Oktober 2019 lalu kembali viral di media sosial. LBH
LBH Makassar meminta pihak kepolisian membuka kembali penyelidikan kasus tersebut yang sempat dihentikan karena tidak cukup bukti visum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemuda asal Bogor ditetapkan sebagai tersangka akibat membuat laporan palsu ke Polres Jakarta Timur. Penyelidikan polisi membuka fakta bahwa pelaku bermasalah dengan teman kencan online-nya hingga mengaku dibegal. Seorang pemuda asal Bogor mengaku dibegal dan disetrum oleh orang yang mengaku polisi di kawasan Kanal Banjir Timur Durensawit, Jakarta Timur. Setelah diselidiki, ternyata pemuda ini membuat laporan palsu untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Menurut pelaku, sebelumnya ia berkencan dengan seorang wanita yang ia temui di salah satu aplikasi kencan. Namun, keduanya bertengkar karena tarif kencan tidak sesuai dengan yang disepakati. Akhirnya, rekan-rekan dari teman kencan pria ini mengambil telepon genggam dan uang pemuda ini. Dengan ini menyatakan bahwa laporan yang saya buat di Polres Metro Jakarta Timur bahwa saya dibegal dan distrum oleh orang yang mengaku polisi adalah bohong atau hoax. Kejadian yang sebenarnya terjadi adalah awalnya saya micet dengan seorang perempuan dan open BO di apartemen Kemang View Bekasi lantai 9 dan kemudian terjadi cekcok. Karena tidak sesuai kesepakatan, akhirnya handphone dan motor saya diambil oleh teman-teman perempuan tersebut. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kebohongan saya kepada kepolisian. Akibat laporan palsu kepada polisi, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga jadi sarang prostitusi, sebuah rumah indekos di Mojokerto, Jawa Timur digerebek polisi. Dari razia tersebut, polisi menangkap sejumlah pasangan tanpa ikatan pernikahan dan menyita puluhan botol minuman keras. Polisi menggerebek sebuah rumah indekos di Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Mojokerto, Jawa Timur. Penggerebekan dilaksanakan atas laporan warga yang resah dengan aktivitas di dalam indekos ini. Diduga indekos ini menjadi lokasi prostitusi yang dijajakan secara online. Pengguna jasa pekerja seks komersial menyewa kamar dengan tarif Rp60.000 per jam. Polisi menangkap sejumlah pasangan tanpa ikatan pernikahan dan menyita puluhan botol minuman keras. Betul, beberapa kamar kos digunakan untuk pesta miras, dan beberapa diantaranya memang adalah bekerja di tempat hiburan malam. Dan oleh karena itu, demi cipta kondisi di kota Mojokerto ini, dan juga karena tempat hiburan malam karaoke sudah mulai beroperasi, kami perlu menertib. Razia serupa akan terus digelar menyusul mulai dibukanya lokasi hiburan malam. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Sebuah merek produk makanan kucing membagikan vaksin dan sterilisasi gratis untuk kucing dengan kerjasama dengan toko hewan. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat pecinta kucing semakin nyaman dengan peliharaan yang sehat. Memperingati hari jadinya yang ketiga, Cleo, merek produk makanan kucing buatan Indonesia, berkolaborasi dengan toko hewan serta komunitas pecinta binatang terpilih menggelar Cleoversary, sebuah program yang memberikan vaksinasi dan sterilisasi kucing secara gratis pada 10 Oktober 2021. Program ini merupakan inisiatif Cleo yang percaya bahwa kehadiran binatang, khususnya kucing yang sehat di rumah, dapat meningkatkan mood dari pemiliknya. Seiring dengan tema kampanye dari Cleo, yakni teman bikin mood, di mana merek asli tanah air ini dikenal mempunyai formula produk yang sesuai dengan kebutuhan kucing. Head of Corporate Marketing CPP Tindo, perusahaan yang menaungi produk Cleo, menginginkan brand ini tidak hanya menciptakan produk yang mencukupi nutrisi kucing saja, namun mampu memberikan manfaat. Dan beberapa aktiviti kita juga sejalan dengan semangatnya Cleo sendiri,
ya semangat untuk berbagi ya dari konsep teman bikin mood ini kita lakukan campaign kita namanya Cleoboration. Kita kerjasama dengan beberapa stakeholder kita, ada dokter hewan, kemudian ada komunitas, ada yang berhubungan sama shelter, kemudian juga beberapa pet photo stylist gitu ya kita join. Tentu juga bekerjasama dengan mitra usaha kita pet shop yang sudah menjual dan mengkomunikasikan Cleo kepada pelanggannya. Cleo juga menghadirkan digital experience, sebuah ajang untuk mempererat persahabatan antara pecinta kucing dengan kucing kesayangannya, maupun toko hewan yang menyediakan produk Cleo melalui Cleo TikTok Challenge yang berhadiah 50 juta rupiah.